tersedia, maka langkah selanjutnya, masukkan ujung kabel ke larutan Aquades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut voltmeter. Tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada voltmeter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X-Science, ternyata ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Sementara, larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya, air Aquades atau air murni. Makanya, tadi dalam percobaan, jarum pada gauge meter tidak bergerak. Sekarang, bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air, di mana senyawa itu terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik, seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat X-Science, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan Aquades. Jarum pada gauge meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, yang kemudian mereka terurai, berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asam jawa bisa mengantarkan arus listrik. Hanya adalah bisa mengantarkan arus listrik. Dicatat ya, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik. Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah.